gue kerja tanpa henti selama 20 jam. Buat ngerjain kerusakan, sampai akhirnya bisa nyelamatin orderan puluhan miliar rupiah buat pabrik. Tapi besoknya, Pak Direktur Budi malah ngedenda gue 5 juta. Cuma gara-gara gue makan satu kotak nasi di pojok bengkel. Aturan ya aturan, salah ya salah. Rekan Andi, setelah ngerjain perbaikan darurat, malah makan di dalam bengkel dengan terang-terangan. Dampaknya jelek banget. Gue bayar dendanya dan 4 piagam penghargaan teknis standar. Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Urusan kantor gue kerjain semua. Urusan di luar kantor gue ogah tahu. Setengah bulan kemudian, alarm impor ayam betina bunyi. Baru deh Pak Direktur Budi panik. Pak Direktur Budi sama Pak Manajer Cakra, mereka ngehalangin pintu rumah gue dari pagi buta. Masuk rumah orang tanpa izin. Itu juga melanggar aturan dong. Percaya deh, kalau kalian berani ngomong satu kata lagi hari ini, gue lapor ke Dinas Tenaga Kerja soal gangguan ini. Huang Hei. Setidaknya order darurat miliaran ini berhasil diselamatin. Wah, Bang Andi, lo bener-bener kerja keras banget. Pak Manajer Cakra, lo ngapain di sini tengah malam? Bukannya gue datang buat cek disiplin shift malam? Bang Andi, masih aja makan di bengkel tengah malam. Bener-bener profesional. Mesinnya baru aja diperbaiki. Gue capek banget, hampir seharian belum makan, jadi butuh isi tenaga. Oh, gitu ya. Andi, lo kan tulang punggung teknis pabrik kita. Tapi Andi, aturan tetap aturan. Pasal 3 ayat 7 Peraturan Manajemen Bengkel. Buat jaga lingkungan produksi. Dilarang keras makan minum di dalam bengkel. Cakra, gue baru aja kerja tanpa henti 20 jam. Nyelamatin kerugian miliaran rupiah buat pabrik. Gue cuma makan kotak ini di pojokan, langsung pergi. Andi, lihat fotonya, gue udah motret jelas banget. Gue keponakan bos. Kalau gue kasih keringanan ke lo sebagai pejabat baru, gimana gue bisa ngatur orang lain nanti? Aturan ya aturan. Kalau Raja Langit sendiri datang, hari ini juga gak bisa diabaikan. Kemarin, rekan Andi dari pabrik kita, nunjukin semangat pantang menyerah. Kerja tanpa henti 20 jam dan berhasil benerin mesin utama. Nyelamatin orderan miliaran rupiah. Ayo tepuk tangan. Pak, Bapak hebat banget. Pimpinan pabrik pasti kasih bonus gede. Tapi, baik prestasi atau pelanggaran, rekan Andi setelah perbaikan mendadak mengabaikan prosedur standar, dan makan di bengkel dengan terang-terangan. Dampaknya jelek banget. Apa yang jadi landasan berkembangnya pabrik kita? Disiplin ketat. Tanpa aturan, gak ada tatanan. Pak Budi, bukannya gue gak makan seharian semalam demi benerin mesin? Itu bisa dimaklumi, kan? Diam, kalau hari ini dia boleh dapat perlakuan khusus. Besok Zhangsan sama Lisi juga boleh. Terus mana wewenang manajemen gue? Sesuai peraturan, Kamerat Andi dikenakan denda 5 juta rupiah. HMPH. Andi, bayar dendanya. Ini juga biar semua orang lihat bahwa gue, Budi Jiangwo, adil tanpa pandang bulu dan tegas tanpa kompromi. Alipay masuk 5 juta rupiah. Bagus. Sikap Kamerat Andi dalam nerima hukuman masih sangat baik. Semua orang harus niru dia. Bang Andi emang ngerti banget prinsip. 5 juta buat pelajaran mahal. Sepadan, uang udah dibayar, udah selesai. Nanti cek hitungannya. Guru, mau apa? Andi, mau apa? Itu kan penghargaan yang dikasih pabrik ke lo. Mulai hari ini, nama gue Andi. Seorang karyawan biasa yang patuh aturan. Tugas sendiri gak pernah main-main. Urusan lain sama sekali gak tahu. Aduh. Guru, tunggu dulu. Ada urusan. Mesin itu masih kurang satu tetes pelumas. Belum dicek. Kalau gak diselesain, besok pas shift pagi mulai. Roda gigi bisa aus parah. Dulu lo selalu selesain sebelum pulang.
Adi, sekarang udah jam 5:01. Udah waktunya pulang. Tugas gue, cuma menyelesaikan kerjaan dalam 8 jam. Tapi, benerin mesin itu kan lembur. Menurut aturan nomor 7, lembur harus diajukan dulu. Dan dapat persetujuan tertulis dari kepala bagian dan manajer Hari Cakra. Gue gak ngajuin lembur hari ini. Jadi kerusakan mesin itu bukan urusan gue. Udah waktunya. Kartu pulang Andi pukul 17:01. Andi, tolong. Mesin pemotong Z3 ini tiba-tiba macet. Tolong bantu gue cek sebentar. Budi, jangan panik. Gimana gak panik? Bahan ini harus diserahin sore ini. Dulu lo bisa benerin dalam 2 menit tanpa lihat. Cepetan, Budi. Mesin pemotong tipe Z3 ini, menurut pembagian tugas di job desk, gak termasuk tanggung jawab gue. Kalau gue operasiin tanpa izin, dan ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Gue kena denda 5 juta lagi. Kita kan udah temenan puluhan tahun. Kenapa lo bisa sekejam ini buat hal sepele? Saudara ya saudara. Tapi aturan tetap aturan. Cepat bantu dong. Mesinnya rusak. Liu Jie, isi dulu formulir laporan kondisi abnormal peralatan. Andi, data ini bener gak? Kirim ke kepala bagian. Nanti kepala bagian yang mutusin perlu gak gue yang benerin. Itu prosedurnya. Tingkat barang cacat naik 3%. Efisiensi turun 5%. Kalian ini, lagi ngapain sih? Mas Andi, belakangan ini lo santai banget ya. Bahkan gak mau bantu kerjaan suami lo. Jangan lupa, skill teknis kalau jarang dipakai bisa tumpul. Kata Pak Direktur benar. Jadi sekarang, gue ikutin setiap langkah di manual operasi dengan ketat. Gue gak berani berinovasi sembarangan atau langgar batas. Biar gak sengaja, langgar peraturan yang Bapak tetapkan, dan bikin kerugian buat pabrik. Bener kan, Pak Direktur Budi? Tuan, ada masalah. Apa yang terjadi? Mesin induk impor Jerman itu. Data kecepatan putaran. Intinya nunjukin fluktuasi kecil yang gak teratur. Persis kayak tanda-tanda sebelum kerusakan besar terakhir. Pak, pasti ada masalah besar di dalam. Kalau gak segera diperbaiki, semua mesin di pabrik ini bakal hancur. Biarin aja hancur. Apakah mesin induknya udah kasih peringatan? Belum picu peringatan tertinggi. Tapi data kecepatan putaran intinya, nunjukin fluktuasi kecil yang gak teratur. Gue yakin pasti ada. Adi, kalau nemu anomali, langkah pertama apa? Catat, rekam datanya. Langkah kedua, isi formulir laporan anomali peralatan. Langkah ketiga, serahin ke kepala bengkel. Bagus. Setelah satu rangkaian prosedur selesai, tugas kita selesai. Ayo pergi. Bang, ini bakal jadi masalah besar. Nunggu prosedur ribet ini selesai. Dan disetujui kepala bengkel, mesin mungkin udah hancur total. Biarin aja. Kalau ada masalah, ada Pak Direktur yang tanggung jawab. Ada sistem yang nanggung. Lagian kita udah ikutin aturan, kan? Lagi-lagi marah-marah. Mesinnya berhenti. Belum, masih jalan normal. Mesin yang gak berhenti adalah mesin bagus. Sedikit perubahan data aja langsung dibesar-besarkan. Besok, insinyur dari kantor pusat Jerman bakal datang inspeksi. Ini saat krusial yang nentuin apakah kita bisa ikut kontrak pemeliharaan. Kalian ini pasti bosan. Seharian ini membesar-besarkan masalah kecil. Jalankan mesin dengan kecepatan penuh. Kebodohan harus dibayar. Dan harganya lagi dalam perjalanan. Verifikasi berhasil. Gak bakal tahan sampai malam ini. Pak Direktur, ada masalah. Mesin utama di workshop 3 mati total, peringatan tertinggi.
Bawa pulang. Dan perbaiki, cepat perbaiki. Tahu gak berapa kerugiannya kalau mesin ini berhenti 1 menit aja? Pak Direktur, deretan. Kode error ini semua bahasa Jerman yang nggak kami ngerti, kami sama sekali gak bisa bacanya. Pak Budi, pusat pemantauan jarak jauh kami. Baru aja nerima peringatan tingkat tertinggi. Pak Direktur, ini cuma gangguan kecil. Kami lagi perbaiki dengan sekuat tenaga. Berdasarkan kontrak, kalau pabrik gak bisa, pulihin operasi sendiri dalam 48 jam. Kami bakal aktifin klausul pelanggaran kontrak. Kami akan kirim tim perbaikan darurat. Tentu saja, biayanya sangat mahal. Yang lebih fatal, Pak Budi, data yang kami terima nunjukin bahwa gangguan kali ini mirip banget sama yang sebelumnya. Dengerin saya, kami punya alasan buat curiga bahwa kemampuan pemeliharaan teknis dan lingkungan operasional pabrik punya masalah serius. Kamu Andi, hubungi Andi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Angkat, cepat angkat. Hu Xiaoli, bukannya lo muridnya? Cepat kirim WA lewat HP lo. Suruh dia segera datang ke sini. Sekarang juga. Guru, tolong. Pabrik hampir meledak. Mesin utama mati total. Kenapa belum balas? Kirim lagi, terus kirim. Siapa sih yang gak angkat telepon tengah malam gini? Panggilan penipuan, tidur aja. Udah bales, Pak Direktur. Guru udah bales pesan, tolong sampaikan ke Pak Manajer Cakra, katakan padanya. Gue udah pulang kerja. Kalau ada urusan, besok aja pas jam kerja. Lagian HP gue mode senyap, jangan ganggu malam hari. Udah selesai. Andi, segera balik ke pabrik. Soal mesin. Apa yang terjadi dengan mesin? Kemarin sore pas pulang kerja, mesin masih jalan baik-baik aja. Jangan pura-pura gak tahu. Bang Andi, gue tahu. Lo masih kesel gara-gara denda kemarin. Tapi sekarang lagi susah. Kepentingan pabrik di atas segalanya. Sebagai bagian dari pabrik, lo punya tanggung jawab gak? Tanggung jawab gue ada. Waktu kerja 8 jam kemarin. Sekarang ini waktu pribadi gue. Gue gak punya kewajiban apapun buat pabrik, bahkan buat skrup sekalipun. Lagian sekarang baru jam 7.30 pagi. Sesuai kode etik karyawan yang Bapak buat sendiri. Jam kerja belum mulai sebelum jam 9. Gue berhak nolak bahas urusan kerja apapun. Andi, sikap lo ini apa? Pak Direktur Budi. Sama Pak Manajer Cakra ngalangin pintu rumah gue pagi-pagi buta. Masuk tanpa izin. Ini juga melanggar aturan, kan? Kalian percaya atau enggak, kalau kalian masih banyak ngomong. Gue lapor ke Dinas Tenaga Kerja soal pelecehan ini. Mas Andi, tolong saya ya. Situasi di pabrik bener-bener nggak tertahankan. Kalau gak bisa diperbaiki, pabrik kita bakal hancur. Lihat, lo udah kerja di pabrik ini hampir 10 tahun. Lo gak punya rasa cinta sama pabrik ini? Begitu banyak rekan kerja yang bergantung pada pabrik ini buat makan. Mari kita bicarakan hal yang nyata saja. Kenapa gak mikirin? Hal ini waktu Bapak pakai aturan buat ngehina gue, waktu Bapak denda gue 5 juta. Kenapa gak mikirin gue juga harus ngidupin keluarga? Apa yang Bapak maksud dengan hal yang praktis? Kalau gue mau bertindak, ada 2 syarat. Pertama, uang denda 5 juta. Pertama, Pak Manajer Budi harus balikin uang itu ke gue secara langsung di hadapan semua karyawan pas rapat pagi ini. Dan, secara terbuka minta maaf ke gue soal masalah makan kotak nasi ini. Minta maaf di depan umum sambil balikin uang langsung. Itu lebih nyakitin daripada apapun. Lo mau gue tolak? Kalau gitu, lupain aja. Kalian yang atur sendiri. Baiklah. Buat perbaikan kali ini gue gak dianggap karyawan pabrik. Tapi sebagai ahli khusus yang kalian undang dari luar. Biaya jasa ahli 100 juta setelah pajak. Andi, ini pemerasan. Ini manfaatin situasi buat rugiin orang. Titik. Pak Manajer Cakra, Bapak salah. Ini bukan pemerasan. Ini harga pasar. Transfer uangnya segera. Kalau enggak semuanya hancur. Uang udah masuk, ayo pergi. Gue yang pemikiran manajemennya kaku, birokratis parah, dan nanganin masalah dengan cara kasar ke Andi, yang sangat melukai hati pahlawan ini.
Mas Andi, maafkan saya. Ini uang denda 5 juta. Silakan terima. Dua kalimat sebelumnya. Di tempat Bang Andi gak boleh disentuh. Insinyur Jerman sebelumnya udah khusus ngingetin bahwa ini zona kontrol inti. Zona terlarang mutlak. Kalau disentuh, semuanya bakal hancur total. Apakah kalian bisa perbaikin? Gue gak ngerti, buat apa? Kalau gak bisa diperbaiki, tutup mulut. Sekarang gue yang mutusin. Pelarut industri khusus. Trik ini cukup licik. Adi, ini lebih menarik dari yang gue bayangin. Ini bukan kerusakan alami. Ada yang sengaja merusak. Cakra, kalau lo mau main, gue ikut main sampai habis. Gimana dengan Mas Andi? Bisa diperbaiki? Perbaikan sementara udah selesai. Tapi kerusakan kali ini sangat rumit. Potensi bahaya masih ada. Perlu diamati lebih lama. Jangan lengah. Baiklah, Mas Andi. Anda adalah penopang utama pabrik kita. Buat pemantauan selanjutnya, kami pasti kerja sama sepenuhnya. Adi, mulai sekarang awasi dia ketat-ketat. Apa aja yang dilihat Cakra dari HRD, telepon siapa aja yang dia hubungi, bahkan apa yang dia makan di kantin, catat semua. Kalau ada apa-apa, lapor segera. Mengerti, Pak? Hadiah pertama. Udah disiapin. Budi Zeng, orang Jerman itu sebentar lagi sampai. Buat pastiin semuanya lancar. Gue saranin kita segera undang ahli terkemuka dari dalam negeri buat pemeriksaan awal. Setuju, gue segera atur. Ini adalah Pak Liu, ahli yang gue undang susah payah dari lembaga pengujian terkemuka. Dengan dia lakuin pemeriksaan awal di mesin kita. Permohonan ke Jerman besok pasti lancar. Wah, nama besar Liu Chuansa. Terima kasih banyak udah bersedia datang bimbing kerjaan ini. Cakra, lo bener-bener teliti kali ini. Pak Direktur, tenang aja. Urusan profesional harus diserahin ke ahlinya. Gak kayak beberapa orang, yang cuma tahu pakai cara tradisional yang cuma obatin gejala, bukan akarnya. Pak Direktur Budi, pemeriksaan data inti. Butuh lingkungan yang benar-benar bebas gangguan. Orang-orang yang gak berkepentingan harap tunggu di luar. Baik, baik, baik. Kalian semua keluar. Jangan ganggu kerjaan ahli. Liang manajer, cepetan. Udahkah sudut-sudutnya dicek? Tenang aja. Kamera pengawas di area itu udah rusak setengah tahun. Cukup kolokin benda ini. Mesin rongsokan ini bakal hancur total. Nanti, komisi 3 miliar. Itu pasti jadi bagian lo. Guru bener. Si brengsek ini emang harus dibohongin dulu. Udah selesai? Udah. Ini titik bom logika versi terbaru. Begitu mesin ini jalan terus-menerus lebih dari 3 menit besok, dia bakal langsung rusak lapisan dasar motherboard. Hari ini, meski Dewa datang pun gak bisa nyelamatin, hahaha. Untung besok banyak orang pergi. Gue mau lihat gimana orang namanya Andi itu mati. Dia mau ngunci mesin pakai software. Dan ngeblame gue. Cakra, lo sama sekali gak ngerti teknologi yang sebenarnya. Jaringan Sahe udah selesai. Bom kalian simpen aja buat dimainin sendiri. Astaga, kenapa datang sehari lebih awal? Cepat kasih tahu bos. Kami datang lebih awal. Cuma buat lihat kondisi produksi sebenarnya di gudang. Tuan Hans, tenang aja. Kami udah undang ahli paling profesional. Buat pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh. Sekarang,
Sekarang pasti gak ada masalah, Tuan Hans. Karena ahli dari Jerman udah datang. Gue sangat saranin kita segera nyalain mesin buat demonstrasi. Biar Tuan Hans, lihat kapasitas produksi pabrik kita. Dan juga lihat keahlian perbaikan Mas Andi yang luar biasa. Nyalain aja, cukup nyalain selama 3 menit, Andi. Hari ini adalah hari kematian lo. Cakra, ini terlalu buru-buru, kan? Gue juga mau lihat, seberapa tangguh sebenarnya mesin Jerman ini. Buka pintunya. Bagus sekali, normal. Tuan Hans, lihatlah. Peralatan kami beroperasi dengan sangat sempurna. Kenapa virusnya belum muncul? Ahli palsu itu berani nipu gue. Inikah yang kalian maksud mesinnya gak ada masalah? Selesai sudah. Bos, direktur pabrik, dia orangnya. Andi, dia sama sekali gak benerin mesinnya. Dia pakai trik ilegal yang gak bermutu. Merusak motherboard secara total. Mangsa akhirnya lompat sendiri ke penggiling daging. Pertunjukannya udah selesai. Setelah selesai, lihat layar besar. Kamu, apa maksud kode acak ini? Bos lagi ngulur waktu, dia mau hancurin bukti. Andi, ahli Jerman ada di sini. Kamu masih kurang malu? Tunggu, ini lingkungan virtual Sahe. Dalam kondisi seadanya gini, kamu malah bisa nulis kode manual buat nangkap logika bermasalah secara real time? Bener, Tuan Hans. Mesin ini gak rusak. Dia cuma picu firewall yang gue tinggalin. Inilah logika yang ditanamkan oleh ahli yang kalian undang. Dia seharusnya hancurin chip dasar motherboard dalam 3 menit, tapi sayangnya dia kejebak di perangkap virtual yang gue siapin. Ah, ini nirkabel. Ini sandiwara yang lo rancang sendiri. Bos, jangan percaya dia. Video dan kode ini semua dia buat sendiri. Cakra, tutup mulut lo. HMPH, bukti software buatan manajer Cakra ini lo tolak. Baiklah, ini rekaman mari kita lihat sore kemarin, saat manajer HRD. Kami, Tuan Cakra, nemenin ahli palsu itu masuk ruang server. Bener-bener dia yang lakuin. Pengkhianat keji. Bos, saya ini demi kebaikan Bapak. Mesin ini terlalu tua dan sering bermasalah. Saya mau bantu Bapak ganti yang baru. Diam. Ganti yang baru maksudnya ganti mesin baru senilai 30 miliar. Tapi Bapak malah bisa dapat komisi 15%? 3 miliar, lo berani jual pabrik gue. Lapor polisi, segera lapor. Gue bakal bikin lo habisin sisa hidup di penjara. Paman, gue salah. Gue gak berani lagi. Tolong ampuni gue. Gue gak mau lanjutin ini. Mas Andi, kami gak mengenali orang penting. Itu karena manajemen gue yang buruk dan pemilihan orang yang salah. Sehingga muncul orang kayak Cakra. Kalau bukan karena lo, pabrik ini udah hancur total hari ini. Bos besar, ini terlalu berlebihan. Gue cuma karyawan biasa yang taat aturan. Ngerjain tugas rutin aja. Aturan apa yang lo bicarain? Mulai hari ini, gue umumkan pembatalan. Semua aturan kaku di bengkel, termasuk larangan makan minum. Selama gak ganggu keselamatan produksi, kalian boleh makan apa aja. Siapapun yang berani ngehalangin kalian pakai aturan-aturan itu, gue yang pertama kali pecat dia. Pabrik memutuskan, kasih hadiah kontribusi khusus 200 juta rupiah ke Mas Andi. Uang tunai segera dibayarkan.
Mas Andi, tingkat keahlian teknis lo luar biasa. Jauh di atas bayangan kami. Lo bener-bener jenius. Saya, Hans Smith, mewakili kantor pusat Siemens Jerman. Secara resmi mengundang Anda. Mohon bergabung dengan kami. Kami bersedia sediain laboratorium independen. Tim teknis top yang sepenuhnya milik lo serta gaji dan tunjangan yang lo tentuin sendiri. Kalau lo setuju, besok lo bisa terbang ke kantor pusat di Jerman. Jangan pergi, pikirin lagi. Soal saham bisa dibicarain. Lo gak boleh pergi. Tetaplah di sini, bisa. Tapi gue juga punya aturan gue sendiri. Tuan, katakanlah, asalkan lo bersedia tinggal, bukan cuma 3 aturan, bahkan 30 pun gue setujui. Pertama, gue mau mendirikan departemen jaminan teknis yang sepenuhnya independen di pabrik ini, dan gue akan jadi kepala departemen. Kedua, semua keputusan terkait teknis, termasuk pembelian peralatan baru, serta rencana perbaikan dan modifikasi peralatan lama. Departemen jaminan teknis ini punya hak veto. Gue gak mau lagi lihat orang awam ngarahin ahli, apalagi gara-gara kebodohan dan keserakahan. Seseorang, hasil kerja keras gue jadi besi tua. Baiklah, gue setuju. Ketiga, gaji dan bonus departemen teknis harus direformasi. Harus terkait langsung dengan nilai real yang diciptakan departemen buat pabrik. Gue mau semua orang tahu bahwa teknologi itu berharga, dan nilainya gak ternilai. Budi, mau kemana lo? Tuan muda, saya menyesal telah ngecewain kepercayaan pabrik. Saya menyesal sama semua orang di pabrik. Saya gak mampu ngatur pabrik dengan baik. Bahkan hampir bikin bencana besar. Saya gak punya muka lagi buat tinggal di sini. Pergi. Gue gak setujui pengunduran diri Pak Budi. Apalagi yang lo inginkan? Nama gue udah hancur. Lo bener-bener mau hancurin gue sepenuhnya ya? Departemen baru gue butuh seseorang yang paham alur produksi, bisa jembatani komunikasi, dan nangani tugas administratif rumit buat kerjasama sama gue. Setelah pertimbangan semua, Pak Budi adalah orang yang paling pas. Oleh karena itu, gue saranin lo tetap jadi manajer pabrik, tapi sekaligus harus nangani urusan teknis. Tugas utama lo adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan semua keputusan reformasi yang gue tetapkan. Sehingga atasan, mereka sendiri jadi asisten yang ngurus urusan sepele. Ini bener-bener kayak ngegosok muka Budi ke tanah berulang kali. Ini Menteri Andi, ini Menteri Andi.